berakibat kepada si anak, sehingga menurut undang-undang kita bisa dituntut dengan ancaman pasal demi pasal yang kesimpulannya diancam dengan hukuman penjara. Berpikir secara wajar kita dengan anak kita sendiri bisa diancam dengan penjara untuk kita sendiri. Artinya di sini kalau kita berpikir dalam ruang lingkup yang kecil, sehingga kita terjerat, bapak-bapak dan ibu-ibu terjerat secara hukum. Namun demikian, hukum itu relatif sifatnya, sehingga membatasi ruang lingkup kita untuk melakukan satu tindakan wajar, patut atau tidak terhadap anak. Nah, ini yang dibatasi oleh undang-undang tersebut. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu seiring waktu berjalan, semakin lama tingkat sumber daya manusia itu, tingkat cara berpikir masyarakat itu sudah semakin meningkat, karena kita bandingkan negara kita, negara Indonesia wajib mengimbangi negara-negara lain yang sudah duluan melakukan sesuatu hak atau hak asasi terhadap manusia. Siapa saja manusia, kalau dia sudah lahir berarti sudah dikatakan manusia. Sehingga hak asasi manusia itu di negara-negara lain sudah berlaku, sudah diundangkan dan sudah diterapkan pelaksanaannya. Apabila seseorang melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi penjara. Indonesia kearifannya berbeda dengan negara-negara lain. Negara barat dengan negara timur jauh berbeda, kultur masyarakatnya jauh berbeda, penegakan aturannya jauh berbeda. Sehingga kalau di luar Indonesia, di luar negeri, penegakan hukumnya seperti kacamata kuda. Kalau seseorang itu melanggar, memang betul-betul dilakukan. Nah, kembali kita kearifan lokal dari negara Indonesia, kita masukkan ke dalam ruang lingkup yang kecil. Kita di adat Minangkabau ini, kearifan lokalnya itu sangat banyak, toleransi, banyak yang diberikan toleransi, sehingga undang-undang ini disandingkan dengan toleransi. Salah satu contoh, sebelum satu kejadian terjadi, satu kejadian pelanggaran hukum, dan kemudian datang masyarakat ke kantor polisi melapor, tidak serta-merta ditelan mentah-mentah oleh si polisi untuk menuangkan dalam bentuk laporan polisi. Pasti saat awal pertamanya diarahkan kita untuk membuatkan laporan pengaduan dulu. Ketika laporan pengaduan itu sudah menjadi laporan polisi, penyidik dari kepolisian sudah harus melaksanakan rangkaian penyelidikan dan kemudian masuk ke rangkaian penyelidikan, dan setelah itu dijadikan perkara ini dalam satu berkas. Kenapa diberikan ruang waktu? Nah, disinilah terlihat satu kearifan lokal
yang sangat perlu digunakan. Saya mengatakan saling menghormati, saling menghargai, walaupun antara iko sudah terjadi satu perselisihan, sehingga kita berpikir kalau awak di adat Minang atau awak kan orang Minang, bapak-bapak ibu, tidak ada khususnya, tidak salah saya, tidak ada kalau tidak ada. Dalam beberapa perkara sudah diterapkan oleh kepolisian, namun demikian tentu polisi mendapat satu tantangan. Tidak semua masyarakat yang menerima yang demikian, tidak keseluruhan masyarakat juga yang kontroversi dengan perlakuan yang demikian. Jadi kalau kami di kepolisian, api di bawah, baru ya deh. Artinya di sini polisi tetap akan menghadapi risiko. Apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, polisi yang duluan berisiko. Apabila masyarakat tidak menyadari, oh kok polisi berpihak ke situ. Sebenarnya kalau kita berpikir secara luas, bukan demikian maksud dan tujuan penyidik di kepolisian. Sehingga kontroversi ini terjadi, kemudian kita tepis isu-isu yang negatif. Nah, karena kalau berpikir kita dibawahkan dengan cara berpikir emosi, sehingga polisi sudah mencoba melakukan satu penegakan hukum tanpa diawali dengan restoratif justice, sehingga tidak ada kepuasan. Tindak pidana itu tetap terjadi. Nah, tentu kita berpikir selaku penyidik di kepolisian, pengayom dan pelindung masyarakat, terakhir penegakan hukum. Nah, sehingga kita ayomi dulu, kita lindungi, kemudian tidak bisa diayomi, tidak bisa dilindungi, setelah itu baru dilakukan penegakan hukum. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita perlu sama-sama, ini nampaknya kita kami bukan menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu, tetapi kita banyak menjalin komunikasi, saling memberikan masukan, sehingga masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari tidak dihantu oleh aturan dan dari undang-undang itu tersebut. Maksud kami, bapak-bapak, mari kita berdiskusi, kita bangun satu diskusi, dan kemudian walaupun masyarakat kita yang hadirnya sebanyak ini, namun demikian kalau bapak-bapak dan ibu-ibu saling menyampaikan nanti, endingnya nanti bapak-bapak dan ibu-ibu, setiap kita ini tidak ada yang tidak akan mendapatkan satu permasalahan dalam menjalani kehidupan. Sudah pasti. Itu sudah risiko kita sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas sehari-hari, benturan-benturan kecil, kecuali restoratif justice ini juga ada aturan-aturannya. Kalau satu tindak pidana sudah menyangkut menghilangkan nyawa seseorang atau terlibat dalam perkara narkotika dan obat terlarang, ini tidak bisa dilakukan satu bentuk kolaborasi secara diajak bermusyawarah dan kemudian dijadikan satu
penyelesaian hukum di luar peradilan ini tidak memasuki unsur-unsur dan aturan-aturan yang dituangkan dalam undang-undang perlindungan itu sendiri. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mesti meningkatkan satu wawasan dan kemudian tingkat-tingkat aturan-aturan ini sudah diatur, dan kemudian ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat sehingga kita bisa berpikir untuk melakukan sesuatu tindakan sehingga kita tidak berbenturan dengan hukum. Baik secara umum, kemudian kami masuk kepada dasar-dasar dari kedatangan kami ke sini untuk melakukan penyampaian pencerahan terhadap undang-undang perlindungan anak terhadap bapak-bapak yang mewakili masyarakat. Yang pertama, dasarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak, dan kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Kemudian surat permintaan dari Wali Nagari Maninjau untuk kami bisa menjadi narasumber menyampaikan undang-undang ini, aturan-aturan ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Lanjut. Masuk kita kepada pengertian yang dikatakan anak menurut undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, bahkan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini menurut undang-undang, bukan menurut kata penyidik atau menurut kata jaksa, atau bukan menurut kata hakim. Kemudian kita masuk kepada pengertian kekerasan terhadap anak. Semua bentuk perlakuan menyakitkan, baik fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, kemudian eksploitasi komersial, eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata maupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Nah, yang dimaksud hubungan tanggung jawab atau kekuasaan ini adalah tanggung jawab orang tua, kekuasaan orang tua, kepercayaan orang tua terhadap si anak. Kita perluas sedikit tentang tanggung jawab, tentang kepercayaan atau tentang kekuasaan. Nah, secara penuh tanggung jawab, yang bertanggung jawab kepada anak adalah kita, orang tua anak itu sendiri. Nah, di dalam tanggung jawab itu tadi sudah kami sampaikan, kita diatur oleh undang-undang. Ambo memerang ambo itu hak ambo. Betul bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak ada yang melarang apabila seseorang orang tua memarahi seorang anak, tetapi batas dan koridornya diatur oleh undang-undang. Ini yang dikatakan undang-undang perlindungan anak ini, sehingga terlihat tanggung jawab, terlihat kekuasaan orang tua, dan kemudian mempercayakan terhadap anak.
sehingga anak tidak lepas kendali, tidak berbuat di luar nalar yang kita harapkan. Nah, cenderung sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kita sekarang ini memang kita terbawa arus global. Arti terbawa arus global itu kita mencari yang simpel, kita berikan kepercayaan penuh terhadap anak, sehingga anak kita ini karena pergaulannya itu banyak yang tidak terpantau oleh kita orang tua, sehingga anak kita tersebut kita berikan kepercayaan, malah kepercayaan itu dia sia-siakan. Awak bangun pagi, salat subuh, bekerja, berusaha mencarikan sesuap nasi untuk anak. Si anak butuh pendidikan, kita kaitkan dengan transportasi. Kalau satu hari naik ojek, daripada naik ojek, berusaha seorang orang tua untuk membeli satu kendaraan, walaupun itu hutang atau cicil. Kita berharap anak kita ini dapat mengendarai kendaraan ke sekolah, tidak terlambat, dan kemudian tidak ada halangan untuk beliau menuntut ilmu sesuai yang kita harapkan. Nah, kalau ini kita berikan satu kebebasan, tidak kita ikat dan tidak kita pantau, sehingga dia nanti akan bergulir liar, nanti akan menjadi bola liar. Salah satu dan beberapa contoh yang sudah kita lihat, kenakalan remaja ini sekarang sudah melewati dari ambang batas. Dan kemudian anak ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga beberapa kejadian kami yang memantau, ada anak-anak yang dimanfaatkan untuk pengedar narkoba. Anak sekolah berpakaian sekolah dalam jam sekolah dimanfaatkan sebagai kurir untuk pengedar narkoba. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, wajar atau tidak? Tidak wajar, jauh, sangat jauh di luar kewajaran. Tetapi ini terjadi. Inilah yang kita wanti-wanti, kita batasi. Nanti kita berdiskusi bapak-bapak dan ibu-ibu. Tentu kalau anak kita serahkan sekolah, tidak sepenuhnya tanggung jawab guru di sekolah. Nah, tentu guru ini juga mengikuti aturan. Apabila anak sudah melewati ambang batas dalam pola berpikirnya, dalam pola tindaknya, sehingga lepas kontrol, dia diajar dan kemudian dididik di sekolah, tetapi yang dia kerjakan bukan yang diajar, yang dididik di sekolah itu, malah di luar apa yang disampaikan oleh guru itu yang dilakukan oleh anak. Nah, cenderung anak-anak berbuat demikian. Tentu anak-anak ini berbuat ada sebab. Nah, ini yang kita pikirkan, ini yang kita nanti diskusikan. Kenapa anak berbuat demikian? Arus global ini sangat berbahaya. Perang sekarang ini bukan perang seperti dulu. Seorang orang berperang, perang urat saraf, dan kemudian sarana untuk berperang banyak dikutip dari elektronik.
Jadi elektronik ini banyak yang kita tonton. Salah satu di televisi yang sering kita buka saja siaran-siaran biasa di TV One, di SCTV, kemudian di TV-TV siaran-siaran yang biasa kita buka. Namun demikian ada yang pantas disiarkan, ada yang tidak pantas disiarkan. Apalagi menjelang Indonesia akan melakukan satu perhelatan besar, pesta demokrasi. Satu calon presiden disandingkan dengan satu calon presiden. Reporternya coba bapak-bapak dan ibu-ibu lihat. Lepas kontrol satu calon dengan calon yang lain. Reporter ini, nah, ini yang kami ambil hikmahnya. Kita masyarakat jangan menjadi reporter yang mengadu domba, yang memberikan pemahaman yang salah terhadap masyarakat, sehingga senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Satu kebanggaan bagi seorang reporter, terjadi kontroversi. Kita sebagai penonton, terkadang kita terbawa arus, kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat mengganggu bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita mengajak, kami mengajak para cara berpikir kita pilih-pilih, nanti kita pilih-pilih. Jangan kita terjerumus di dalam satu tindakan. Maksud kita belajar, tetapi dalam kegiatan yang kita lakukan tanpa kita sadari sudah menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Nah, ini yang kami maksud, bapak-bapak dan ibu-ibu. Masuk kepada pengertian perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, kemudian dapat tumbuh, dapat berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, ini yang dikatakan perlindungan. Kemudian siapa yang menjadi ikon dalam perlindungan ini? Siapa yang bertanggung jawab di dalam perlindungan ini? Apakah kita orang tua? Apakah kita serahkan kepada guru di sekolah saja, atau kita serahkan kepada anak kita itu sendiri? Nah, ini yang perlu kita berdiskusi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Apabila kita serahkan sepenuhnya tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan dari orang tua, kadang-kadang kita mendapatkan laporan dari si anak, apa yang terjadi berbeda laporannya dengan yang dilaporkan kepada kita selaku orang tua. Kenapa demikian? Berarti anak kita cerdas, supaya dia tidak kena marah, dia tidak dipersalahkan, dialihkan satu kesalahan itu kepada orang lain, sehingga timbul satu emosi. Setiap manusia pasti punya emosi, tidak bisa kita pungkiri. Itu sudah kodrat manusia.
kontrol emosi ini dan pembenaran ini yang perlu kita terapkan di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita tidak salah melangkah, tidak salah mengambil satu keputusan. Sebab kalau kita sudah emosi dan mendapatkan laporan dari anak, kita harus mengambil satu keputusan yang sangat cepat. Berperang antara otak kanan kita dengan otak kiri. Kalau sudah banyak kita berpikir menggunakan otak kiri, kita akan terjerumus kepada satu perbuatan yang tidak menguntungkan, baik kepada kita sendiri maupun kepada orang lain. Tetapi kalau kita banyak berpikir menggunakan otak kanan, kita pasti akan berpikir dulu. Diulang banyak. Iya, memang benar-benar seorang itu. Mana tadi? Kalau nak uang beko, tentu tak dibeko-nya lo nambah. Apa tuh? Nah, sehingga anak itu mungkin dengan ada orang tuanya demikian tidak terjerumus. Banyak kejadian bapak-bapak ibu, bukan di sini saja, karena melindungi anak terjadi satu kejadian di luar kejadian itu lagi. Nah, inilah kami mengajak peran serta para orang tua, kita kendalikan, kita didik anak di luar pengetahuan kita serahkan kepada guru di sekolah. Tetapi kegiatan belajar anak di sekolah itu paling banyak selama 8 jam satu hari. 8 jam itu sudah masuk jam istirahat. Waktu satu hari satu malam 24 jam. Sepertiga waktu dari satu hari satu malam itu adalah kewajiban kita untuk mendidik anak, mengawasi apa yang dilakukan oleh anak. Nah, kalau kita lepaskan sepenuhnya kepada anak, nah inilah yang mengakibatkan anak ini berbuat di luar kontrol kita sendiri. Oh, isiman kan apa bir? Apa kan dok? Oh, dah coba bir. Oh, dah. Awalnya makhluk. Dia ditanya, "Pak, atau bir? Ini pakai kata." Tidak. Tak. Ya. Baik, bapak-bapak ibu, silakan dimakan kue yang sudah disediakan oleh panitia. Ini kita jangan pegang bapak-bapak dan ibu-ibu, kita berdiskusi bagaimana kalau sedikit kami bawa ke arah ada penyuluhan yang narasumbernya mungkin dibuat dari kami, dari Satgas. Kadang-kadang itu contohnya kalau dari penyidik ini terbiasa dengan aturan-aturan. Kebijakan ini lebih tinggi dari aturan, sudah jelas melanggar. Tetapi kalau sama-sama kita mengambil satu kebijakan, pelanggaran ini akan tertutup. Itu yang dikatakan restoratif justice. Pengecualiannya satu kejadian, satu tindak pidana yang menyangkut hilangnya nyawa seseorang, atau satu tindak pidana
yang terlibat dengan kasus narkoba. Itu tidak bisa dilakukan restoratif justice, tidak bisa kita lakukan penyelesaiannya di luar peradilan. Nah, kita lanjutkan, lanjut. Ruang lingkup kekerasan terhadap anak. Berdasarkan identifikasi dari kasus kekerasan anak, lingkup terjadinya kekerasan tersebut dapat berasal dari rumah atau tempat tinggal, kekerasan dalam komunitas termasuk sekolah, dan kekerasan yang berbasis pada kebijakan atau tindakan negara. Kita ambil satu kesimpulan dalam dasar-dasar identifikasi dan kasus kekerasan anak ini. Lingkupnya terjadinya kekerasan tersebut berasal dari rumah atau tempat tinggal itu sendiri. Nah, itu yang kami sampaikan tadi. Kebiasaan bapak-bapak dan ibu-ibu, kita kalau biasa dengan kekerasan, dengan sendirinya anak kita itu pasti akan bertindak keras nanti. Kekerasan ini bukan dalam arti kata kekerasan fisik, tidak. Kekerasan dalam aturan juga itu kekerasan. Jadi dalam bentuk satu aturan kita perluas, kekerasan itu bukan bentuk kekerasan fisik saja, tetapi kekerasan aturan yang kita lakukan, yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan anak. Kita buat aturan yang keras, kita buat dia radikal dengan kekerasan, sehingga cenderung anak ini dia akan keras bergaul di luar. Nah, ini yang akan berakibat terhadap anak ini, karena anak ini kembali kita kepada undang-undang yang awal tadi, dia mempunyai hak untuk dilindungi. Kemudian pertanyaannya lagi, apakah kita orang tua tidak ada hak kita untuk dilindungi oleh undang-undang? Ada. Tetapi hak anak dengan hak kita itu berbeda. Hak anak ini banyak mendapatkan pola asuh dari orang tua, sehingga yang banyak dituntut itu para orang tua. Jarang anak-anak yang lepas kontrol. Anak ini akan berjalan dengan baik cara perbuatannya, cara pergaulannya sehari-hari. Nah, kemudian kita mungkin menganggap dalam lingkup kekerasan yang berasal dari rumah tangga, kita sayang kepada anak, kita berikan HP. Maksud kita ini, HP ini untuk alat komunikasi antara kita dengan anak. HP itu lebih jujur daripada manusia. Yakin tidak bapak-bapak dan ibu? Kalau mau buka ini jujur. Apa yang mau minta pasti diambilnya. Apa saja yang mau minta di situ kok diambilnya. Ada nggak kontrolnya dari bapak-bapak dan ibu-ibu terhadap anak? Saya yakin tidak ada. Nah, alhamdulillah saya itu. Nah, itulah yang bentuk hak tadi. Ketika kami berkontroversi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, respon bapak-bapak dan ibu-ibu lepas kontrol, enggak lain. Berarti tidak semuanya antara satu orang tua dengan orang tua yang lain yang melakukan kontrol terhadap anak. Dan juga banyak juga yang tidak melakukan pengawasan, yang tidak mengontrol anak, sehingga anak pulang sekolah, jam sekolah itu kalau dia masuk sore jam 5 sudah pulang. Jam 5 sudah pulang, dan kemudian di perjalanan kita anggap 1 jam dalam perjalanan.
minimal pukul 6 sore menjelang maghrib anak sudah sampai di rumah. Ketika anak tidak sampai di rumah, bagaimana respon bapak-bapak dan ibu-ibu? Teramu itu tadi gunungnya lawa hagian HP itu gunungnya. Ini bukan anak ibu saya, bukan anak bapak saya, termasuk anak saya, anak kami juga demikian. Tidak bisa kita berikan kepercayaan sepenuhnya. Ketika awak sangat membutuhkannya, awak telepon, diabaikan. Coba bapak-bapak dan ibu perhatikan, tapi jangan marah, jangan dimarahi anak. Kita harus merubah polanya itu bukan dengan kekerasan. Ambo tadi pagi ke KPI sekolah, ke KPI ke kantor saja. Anak tuh walaupun dia libur, pagi itu harus bangun. Biasakan bangun pagi. Setelah salat subuh mungkin melakukan aktivitas sedikit, berolahraga atau segala macam. Atau aduh kardio yang baru di kardio pagi itu bekerja dulu. Kalau terbiasa tidur setiap hari, kalau libur tidur. Kemudian masuk waktu malam, polanya berubah, siang menjadi malam, malam akan menjadi siang. Malam itu anak ini di rumah anak kok. Nih, nggak ada main keluar. Di kamar saja. Lain cimo di kamar kemana di kamar? Terjadi. Memang ini yang terjadi. Ketika kita salah mengasuh dan pola kita itu salah, yang dipersalahkan bukan anak, kita selaku orang tua yang mempersalahkan. Kita kali satu kesimpulan perlu ada kontrol terhadap anak. Kalau sekedar permainan saja, oke lah. Kalau hal-hal yang lain, tapi aku pikir tadi dari awal aku sampai HP itu lebih jujur daripada awak. Daripada awak jujur itu HP itu. Acaunya mau itu kadang-kadang. Kalau HP itu aku nak kita, iya nanti akhirnya. Ketika kau minta kawasku, apa yang kau minta dari dia loh? Nak siaran apa saja wala? Mengerti tak bapak-bapak dan ibu? Rentannya siaran-siaran yang tidak pantas dia konsumsi, itu yang dia konsumsi. Kadang-kadang dia radikal. Arti radikal ini bapak-bapak dan ibu-ibu bukan radikal terhadap agama saja tidak. Arti radikal ini radikal cara berpikirnya itu apa yang dilakukan di APO itu yang dilakukan di luar. Dia menuntut kekerasan sih. Dia tuntut kekerasan atau pola-pola main game itu dengan kekerasan yang menang. Kalau dicobohnya dengan jalanan biasa, tak menang dong. Nah, ini yang berakibat bapak-bapak dan ibu kecil, hal-hal kecil. Kalau awak menjadi awalnya main game biasa, biarlah orang. Bukan itu. Akibatnya ini game biasa itu membangun satu kekerasan, membangun satu radikal terhadap anak itu sendiri. Dia akan radikal nanti anak itu. Dia akan mengikuti perintah ini. Nampak ini hampir sarupo kejadianku, juga kejadian
yang ditonton dalam Kiniko. Ditonton dalam Kiniko, minta sama Niko, itu yang terjadi benang. Diajak kau Niko. Kita serang juga sama-sama. Kalau main game kan itu diserang, akhirnya lawan itu lumpuh. Kemudian terjadi satu kerugian. Kerugian ini bukan kerugian biasa saja, termasuk kerugian berakibat kepada orang lain. Masuk kepada kita ke undang-undang tadi. Anak ini bisa dituntut menurut undang-undang. Bisa dituntut, ada undang-undang peradilan anak namanya. Sekarang terjadi lah viral di video-video di YouTube, di Facebook, kejadian yang terjadi di SMP 6 kemarin ini. Kira-kira 4 bulan yang lewat. Nonton nggak bapak-bapak itu? Ada yang menonton? Ada yang menonton. Kalau kita ambil kesimpulan, kita penting dari kejadian itu apa bentuknya Pak Ibu? Bukan tindakan seumur anak itu. Orang yang dewasa cenderung tidak mau bertindak demikian. Tetapi kalau kita lihat dari anak yang korban tersebut, kita bisa menangis, meneteskan air mata. Kita lihat dari tindakan anak yang dibully tersebut, anak yang menghadapi kekerasan itu dari temannya sendiri, secara bersama-sama. Dia hanya satu orang. Kalau instruksi dari belakang, apa katanya ibu yang nonton? Bunuh, tinju, dongkak, anjing. Dia berikan satu dorongan dari belakang, membakar emosi teman-temannya yang lain. Kalau bahasa sekarangnya diprovokasi dari belakang, sehingga anak yang sudah biasa menonton, yang sudah biasa cepat respon dengan radikal otaknya itu, dia cepat bertindak. Yang si korban badannya gede, atau yang gempar badannya. Yang benar-benar menonton ini kalau kita cermati tidak seimbang, dan kemudian kita bisa menangis ya, dipukuli dan kemudian berkali-kali, kemudian datang lagi yang lain menendang. Atau karena itu terputus apanya, kalau yang terjadi sebenarnya lebih parah daripada itu lagi. Ada yang membawa batu, bahkan mau melempar, demikian. Tapi untuk itu tidak terjadi. Dengan santainya, dengan sabarnya, si anak korban ini, kalau ambo lalu ke jalan hitam, jalan Gadangko, mungkin ambo akan dibully, akan dipukuli juga. Dia memilih, dia masuk ke dalam kebun jagung yang sudah dipanen, tapi sudah rata, sudah bersih. Masuknya lah ke situ, yang di jalan pintas untuk pulang ke rumah orang tuanya, sehingga dikejar, masih dikejar, tetapi tidak sebanyak yang memukul di luar tadi. Sampai di rumah, kebesaran hati seorang anak, kamu menangis bapak-bapak ibu, karena sudah viral. Kami cepat respon, dukungan masyarakat, dan kemudian dorong-dorong dari netizen ini sudah
kemarahan masyarakat itu sudah artinya memancing orang-orang di sekitar situ, terutama para keluarga. Respon sangat, kalau bukan ngomong ini ada jawab ngomong di sini. Apa kira-kira yang akan terjadi? Nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mengajak masyarakat. Si anak yang korban ini sampai di rumah bertemu dengan orang tuanya, besar hati, kemudian kami tanya, dan dia laporkan kepada orang tua. Orang tuanya mendapat berita dari orang lain yang melihat. Satu hari setelah itu, karena sudah di desa, karena sudah dipanggil, sudah ada berdatangan para mama-mamanya, keluarganya, sehingga baru dibuka. Lebih besar hati anak daripada orang tua atau tidak? Dan yang berpikir, bang begitu, yang dikopak bacakan, bapak yang mau, yang mama, waktu di orang tua. Itulah besar hati. Dia menangis, kami ada beberapa orang datang, kebetulan orang KPAI saat kami mewawancara itu juga menangis. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu kita sentuh, yang kita petik di sana. Sikap seorang anak yang demikian yang kita harapkan. Dia berpikir kalau ambo laporkan sesuai apa yang terjadi, orang tua mana yang tidak terpancing emosi, mampu berapa mana? Yakin tak bapak-bapak dan ibu? Kamu perlakukan lu anak apa-apa di ibu sermatu, kamu tidak menyerang kamu. Jangan menyerang, bunuh kamu, ya apa-apanya. Nah, itu kan. Tidak ada usaha harimau, jadi saya kan harimau, apalagi kita manusia. Tetapi batas dan koridor itu, nah ini kita yang diatur dengan undang-undang, ada batas, ada koridornya, sehingga kita tidak terjerumus terhadap pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang itu tersebut. Nah, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita sudah berhadapan dengan hukum, kita berpikir sudah tidak nyaman lagi. Di antara salahnya kawan, lah pernah ibu mencoba berurusan dengan hukum, berurusan kakak polisi, di laporan orang, di kaduan orang, awak melakukan sesuatu, kemudian bertentangan dengan undang-undang, dilaporkan orang ke kantor polisi, dipanggil polisi, dipareso polisi. Menjadi beban bapak-bapak dan ibu-ibu. Sehingga kami mengajak, salah satu menurunkan angka pelanggaran, menurunkan angka tindak pidana dengan pola-pola penyuluhan yang demikian bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami sentuh masyarakat, kita berdiskusi, saling memberikan nanti. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu tidak respon, bapak-bapak dan ibu-ibu menyerang saya. Seperti tadi, bilang ibu yang berkecamatan tubuh kamu lari pak, jadi kan? Nah, begitulah kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu kita tidak bisa pungkir dari hal yang demikian. Masuk itu lingkupnya tadi enak dengan kita di rumah tangga. Kemudian kekerasan dalam komunitas, dalam pergaulannya bapak-bapak dan ibu-ibu, anak ini lebih berbahaya lagi dari ketika dia di rumah bersama kita. Walaupun nyo dalam kamar, awak di luar kamar, nyo nonton video entah apa-apa yang misalnya di HP. Berbeda lagi kalau nyo lah sebutnya komunitasnya, kawan-kawan sebaya, kawan-kawan sama sekolah, dan kemudian
ada loh kawan-kawan yang sebaya tetapi tidak bersekolah. Kalau tidak bersekolah, Pak merokok Pak, aku merokok loh. Anak tuh cari anak-anak dengan santai. Nah itu cuma lihat ada orang yang lebih tua daripada dia. Kalau awak mencari ada pantas merokok, tapi jangan merokok santai. Tidak berpikir dia mau dimarahi sama orang tua atau sadar bahwa tidak ada berpikir itu anak-anak sekarang. Itulah yang mempengaruhi anak kita dalam pergaulan sehari kalau tidak kita kontrol. Kamu main sama kawan, oh iya, hanya sekedar itu. Sekali-sekali bapak-bapak dan ibu, karena kok kultur kita di Indonesia kok berbeda dengan kultur orang luar negeri. Raso, pareso, saling menghargai, saling menghormati, itu yang sangat berlebih bagi orang Indonesia. Khususnya awak di orang Minang lebih daripada itu. Tetapi pada aturan secara umum, kalau ini banyak aturan-aturan yang diadopsi dari aturan adat Minang. Salah satu yang ada di undang-undang itu restoratif justice. Bahasa Belandanya restoratif justice. Kalau bahasa awalnya penyelesaian perkara di luar peradilan. Seperti yang saya sampaikan tadi, apabila perkaranya tidak menyangkut hilangnya nyawa seseorang, tidak menyangkut keterlibatannya dengan narkoba, semuanya bisa diselesaikan secara restoratif justice. Dianut banyak dari adat Minang, karena kok adat Minang sudah dicoba disandingkan dengan adat-adat yang lain, sehingga cara penyelesaiannya lebih terhormat penyelesaiannya dari adat-adat dari suku lain. Kalau dari suku Batak lain dosa. Dan itu siku kabau, ini ada siku kabau. Coba tidak dibayar. Barangke dari kampung. Di mana diarahnya sama-sama, itulah kuat adat. Kalau Jawa, maisi panua minta kurang banyak-banyak. Itu adat Minang. Denda kita bayar. Kalau awak di adat Minang ria-ria, 1 ria itu dibandingkan dengan 1 emas. Dan lo sekian ria, membayar sekian ria. Tapi ketika ada kesepakatan dan radio dalam Minangku makan, tidak ada yang lain seperti itu. Ketika ada kesepakatan dan lo kan 1 ria, total 1 ria disandingkan dengan ria itu, kalau kita ukur dengan emas, awak ukur ini jo ame 1 ria 1 ame. Kemampuan apa kok berbeda aja, kemampuan apa. Kalau orang Minang mau buat sama panjang, menimbang sama balik, tidak bisa dibandingkan kemampuan seseorang dengan kemampuan orang lain. Saya mau diambil lah jalan tengah. Nan sadia tu namanya, nan sameh tu namanya sameh tu, araguameh ini 2 juta. Tetapi karena dengan kesepakatan araguameh itu bisa menjadi 500.000 atas kesepakatan. Dan tuang dalam suratnya, tuang dalam surat kesepakatan awak itu didando sameh dan dibayarnya 500.000. Itulah
kepintaran orang Minang, sehingga lahirlah restoratifko dari pemikiran orang Minang. Penyelesaian perkara di luar peradilan. Nah, itu yang banyak dilaksanakan ini. Bahkan jaksa ada kayak ini Pak polisi, ada kami satu kasus yang bisa diselesaikan secara restoratif justice. Karena juga dituntut harus dilaporkan, awak harus bekerja dengan penegak hukum. Nggak boleh tuh sama kecamatan udah ada bapak-bapak ibu. Kadang-kadang lapiran lo bapak ibu ke kami, bapak ramai saja bapak. Kami dah sama gua. Kami meminta itu sekian juta, tidak ada kalau yang bayar atau kembali atau apa ramai apa pasunya ramai. Kadang-kadang kita berpikir negatif. Kita tidak berpikir akibat. Beberapa orang lain. Apa yang bisa kita petik dalam satu perkara tersebut? Apa itu? Selain dari kekuasaan, kalau dapat perkara apa apa? Saumo itu awal akan menaruh dana baru. Lampi mati ambo sampai lu akan menakan dana ambo. Bang, ada dulu sama mantu orang bang, sehingga menjadi permusuhan seumur hidup. Bacakah antara anak itu dan ibunya berdua dia. Sampai dunia kiamat, tidak bisa ada dialog sama. Ada nih dua ayah dan amaknya dulu ambil sama itu. Tidak bisa bertahan. Malahan lebih parah lagi daripada yang itu. Ini satu keuntungan penyelesaian perkara tadi dibuat menurut kearifan lokal adat Minang, diselesaikan secara restoratif justice, disesuaikan secara kalau nanti udah waktu mumpakat. Diadakan satu mumpakat didorong oleh penyidik untuk bermumpakat. Bayo lah dulu. Siapa tuh? Aku siapa mama? Kalau nenek mama, kalau seorang pemuda di adat Minang, kurang arif bijaksana, tahu dijari kamalatian, tantu diunak kamanyakui, tahu nih kok tasansa kok dibui kamanakan kalau ada duit sama itu. Iko kalau ada duit sama itu kok terjadi kamanakan ada. Kita carikan solusi. Itu satu kelebihan yang tadi ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terkadang kita tidak berpikir secara aktif dan menerima itu kan itu yang disampaikan oleh Mama Awak, yang disampaikan oleh pemuda itu yang benar, karena menurut pemikiran awak tidak benar. Inilah yang menjadi kontroversi di tengah masyarakat, sehingga perlu dilakukan satu musyawarah, satu mufakat akan mengambil satu kesimpulan. Nah, tidak jauh berbeda dengan ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kita perlakukan anak seperti yang demikian. Ini kita masuk kepada menurut hukum WHO, itu lah berbahasa Inggris. Terdapat beberapa jenis kekerasan terhadap anak. Itu akan dalam bentuk bahasa Indonesia kekerasan fisik, tindakan yang menyebabkan rasa sakit, potensi menyebabkan rasa sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi satu kali atau berulang kali. Ini yang dikatakan kekerasan fisik seperti yang kita bayangkan dalam kejadian di SMP 6 yang kita tonton di YouTube atau Facebook tadi, sehingga menjadi konsumsi bagi masyarakat.
Itu kelebihannya kita dapat mengakses melalui elektronik saja. Ini yang lebih berbahaya lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu, kekerasan seksual. Kekerasan ketertiban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Jadi ini datangnya juga dari kalangan orang tua, dari sumbernya dari media sosial, sehingga diadopsi oleh sang anak. Dia lihat di sana, itu yang mau sampai tadi di HP-nya jujur, diketiknya seksual, keluar seksual, diketiknya cara bergaul itu cara begitu, keluar itu. Sehingga itu yang diadopsi oleh anak ditambah. Kalau gini ya bapak ibu-ibu, kalau cerita ibu-ibu ini kok sesuai dengan kearifan lokal, ada orang Minang, ibu-ibunya berkerudung. Tapi ada juga yang dibalik itu, memancing. Si anak itu terpancing karena dia sering melihat di media sosial, ditambah fisik orang itu secara langsung dia lihat, sehingga terpancing. Nah, Pak Dino orang Parusi pakai baju Sengariko, saya lihat di TV-TV bapak-bapak dan ibu-ibu cenderung wanita membukakan aurat. Tidak sandang menyulapkan kepercayaan aurat itu. Baju yang Sengariko kancingnya, buahnya di web. Berusaha dia memperlihatkan aurat. Beda dengan orang Minang. Ini yang diadopsi oleh anak-anak kita, sehingga dia terpancing, pingin melakukan. Ini kekerasan seksual yang datangnya dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi. Itulah yang berawal dari perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kemudian kekerasan emosional, segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional atau mental anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti. Ibu, karena ibu, aku yakin satunya soal itu. Kalau anak mulai nakal di rumah, tuh puisi itu ada kedua puisi, nah aku tak kenal puisi itu kok. Iya tak? Jangan ditakuti dengan itu, radikal ya bapak-bapak ibu. Polisi itu kan ada pengalaman, tapi lah jadi korban saja. Tiba kami lagu besok di belakang ibu, diambilnya waktu tuang. Biarlah di polisi, karena ibu-ibu menakut-nakut taruh. Ya karena kan yang demikian kekerasan emosional, dia menjadi terpancing emosinya, yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, atau ini dapat berupa kata-kata yang mengancam. Ibu ancam-ancam juga. Kalau buat dingin aku samui tapi jago diusau cuma gigi awak lagi mati. Coba kalau tidak, coba samui saya bantu ibu bicara. Kalau tidak tapak dia ibu ini.
ambo kau usah mama, aduh tabang-tabang lah pak, ambo takut sama tu. Tahu Malaysia ke mana? Isaki rasanya. Salman turun dan dirasanya. Ketika ibu menginjak orang akan mikir, ibu tertawa. Rasakan diri ibu ketika ibu diinjak orang. Ini perlakuan juga terhadap anak. Kita membawa anak ini ke arah yang tidak radikal nanti, ke arah yang tidak menakutkan bagi si anak. Nah, itu maksudnya kekerasan emosional yang datangnya caranya dengan hidup dengan orang tuanya sendiri, dalam lingkungannya keluarganya sendiri, tetapi ditakut-takuti oleh keluarganya itu sendiri. Nah, kemudian tindakan pengabaian atau penelantaran. Nah, terlantar anak kita abaikan sehingga ketidakpedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti mengekang anak. Artinya kita ambil satu contoh, ambo pada dia kakak atau batiku atau orang P, termasuk ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian ketika ambo meninggal, istri ambo meninggal, tentu anak itu tidak bisa ambo ikut meninggal sama jomblo. Tentunya akan tinggal jo bibinya, jo bakunya, jo eteknya, atau jo mama. Ketika ini terjadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun ibu ayahnya tidak tahu, tapi ini ada hak. Kembali apakah hak anak tadi itu? Secara undang-undang, ini mempunyai hak di situ. Ada hak hidupnya, ada haknya untuk mendapatkan sesuatu sama orang lain yang bahaya bagi lo. Ada haknya mendapatkan itu. Apakah kita perlakukan demikian atau tidak? Kembali kepada aturan. Secara aturan dilihat dari sisi keturunan. Kalau awak di Minang menganut adanya matriarkat, kembalilah ke ibunya atau ke adik ibunya. Kenapa demikian? Sesuai dengan kearifan lokal kita, aturan kita di adat Minang, hak milik bagi yang perempuan, tanggung jawab kuasa oleh yang laki-laki. Laki-laki itu hanya bertanggung jawab menguasai. Kalaulah menghasilkan, itulah kunjungan padusi. Assalamualaikum. Salam. Bosan kami makin jauh kayaknya. Jadi usaha perusahaan kalau bisa, kalau nggak ada kegiatan itu, tapi aku bukan nak mau dirikan. Kamu baru 4 tahun, baru belum sampai 3 bulan ini. Nah, itulah menurut banyak waktu itu ada orang yang Arab. Secara kebetulan kamu di situ, kamu yang di situ. Nah, tapi kalau ada berpengaruh, betul kalau bisa, betul. Kamu lah pernah saya di donor darah 2 kantong. Anak pernah berdua kali ibu orang tu, orang lain yang memanggil, kami sedang darah berdua. Cuma nama waktu yang ini itu. Jadi betul. Kalau mama bisa, kamu berusaha. Tapi kalau nggak bisa, cari bukan dia ya. Oke. Jadi, dia perlu. Baik, bapak-bapak dan ibu, kita masuk tadi sampai di mau tadi ya.
hak anak ya. Jadi itulah